Dan gak jarang, di kamarnya Bayu ini suka muncul sosok-sosok yang serem banget. Pocong tiba-tiba bergelantungan di atap kamar. Dan sesekali cewek itu mengusapkan bajunya ke badannya Bayu. Jadi kayak disapuin dari ujung kaki sampai ke ujung kepala gitu. Assalamualaikum teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Masih dengan gua Vidi. Pada kesempatan kali ini gua nggak nyeritain tentang pendakian dulu, karena gua dapat kisah horor yang dikirimkan dan dialami sendiri oleh orang yang bernama Bayu. Jadi dulu dia ini pernah merantau ke sebuah daerah yang ada di Jawa Timur, dan di sana dia ini sempat jatuh sakit berhari-hari karena ada makhluk halus yang mengikutinya dan menginginkan sukmanya untuk dibawa ke alamnya. Hanya karena dia pernah menuruti perkataan makhluk halus tersebut. Asli ini cerita serem banget. Jadi udah, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum mulai cerita, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Nah, seperti apa ceritanya? Duduk santai sambil dengerin Vidi cerita. Beberapa bulan setelah dia lulus dari SMA. Jadi beberapa bulan terakhir ini, si Bayu ini nganggur, gak ada kerjaan. Dia mau lanjut kuliah tapi gak ada biaya. Nah, beberapa bulan nganggur, dia ini diajakin sama temannya untuk pergi merantau ke Jakarta dan di sana mau nyari kerjaan. Tapi sebelum itu si Bayu ini bilang dulu ke mamanya. Tapi mamanya Bayu ini gak ngebolehin dengan alasan beliaunya gak tega. Lagi pula, di sana juga belum ada kerjaan yang jelas, jadi masih nyari-nyari gitu. Beberapa kali dia berusaha buat ngeyakinin mamanya, tapi ya gitulah, mamanya ini tetap nggak ngebolehin dia buat pergi ke Jakarta. Bingung, dia mau cari kerja ke Jakarta tapi nggak dibolehin, dan kalau terus-terusan di rumah kayak gini, dia nganggur dong. Besoknya, dia ditawarin sama mamanya untuk pergi merantau ke Jawa Timur. Katanya, ada temen dari bapaknya Bayu ini yang butuh orang buat kerja di sana. Alasan kenapa mamanya Bayu malah ngebolehin dia pergi merantau ke Jawa Timur, karena di sana ada neneknya. Jadi sekarang mereka sekeluarga ini berdomisili di daerah Tasikmalaya. Mamanya Bayu asli orang Blitar, Jawa Timur, sedangkan bapaknya asli orang sini. Dulu kecilnya Bayu juga udah pernah tinggal di sana, dan kira-kira umur 5 tahun mereka sekeluarga pindah ke Tasikmalaya. Si Bayu nurut aja sama mamanya, yang penting dia ini bisa kerja dan nggak kelihatan nganggur. Beberapa hari kemudian dia dibilangin sama bapaknya untuk pekerjaannya itu udah deal. 3 hari ke depan Bayu udah bisa berangkat bareng dengan rombongan ke Jawa Timur. Jadi yang berangkat dari sini itu bukan cuma Bayu doang. Ada beberapa orang juga yang akan diberangkatkan ke Jawa Timur. Di sini, Bayu merasa antara seneng dan sedih. Seneng karena dia bisa kembali ke kota kelahirannya, dan sedih karena dia nggak bisa pergi ke Jakarta. Beberapa hari selanjutnya, dia diajakin sama bapaknya untuk ketemu sama temennya itu yang katanya mau ngasih kerjaan. Dan di sana, dia ini kayak dikasih tahu tentang pekerjaannya gitu. Pekerjaannya itu adalah jualan jajanan keliling, kayak macam tahu bulat gitu, tapi ini bukan tahu bulat. Nah, singkat cerita, tibalah waktunya berangkat. Dari Tasik dia diberangkatkan menaiki mobil elf yang panjang bersama beberapa orang lainnya. Setelah berjam-jam di perjalanan, akhirnya sampailah dia di base camp. Jadi base campnya itu kayak sebuah ruko bertingkat gitu, dan di sana udah ada 5 orang pekerja yang juga berasal dari daerah yang sama.
Oh ya, daerah tempat dia bekerja ini bukan tanah kelahirannya, tapi masih tetangga kota. Ya kira-kira butuh waktu 2 jaman lah kalau dari sini menuju ke kota kelahirannya itu, ke rumah neneknya. Dia udah gak asing lagi dengan warga sekitar yang berbahasa Jawa, karena sedikit-sedikit Bayu ini paham dengan bahasa Jawa, karena dulu kecilnya dia udah pernah tinggal di sini. Di basecamp itu dia istirahat dan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Baru beberapa hari setelah itu dia mulai bekerja. Nah, jadi di situ kan ada banyak banget tuh karyawannya. Semua karyawan itu dibagi ke berbagai desa yang ada di sekitaran situ. Jadi setiap desa itu ada satu orang yang berjualan keliling di sana. Bayu kebagian di sebuah desa yang warganya ini cukup ramah. Banyak anak kecil yang suka dengan jajanan yang dijual Bayu itu. 1 hari, 2 hari, 1 minggu hingga 2 bulan, dan semuanya berjalan normal. Setiap pagi dia dan yang lain diantar ke sebuah titik atau bisa dibilang pangkalan, dan setiap sore dijemput di pangkalan itu. Setiap bulan, sebagian dari gajinya Bayu ini dikirimkan ke mamanya. Ya meskipun terbilang gak begitu banyak, tapi cukuplah kalau buat Bayu makan di sini. Lagian biaya hidup di sini udah ditanggung sama bosnya. Selama berjualan itu dagangannya Bayu ini lebih sering habis daripada enggaknya. Dan pada suatu ketika, dagangannya Bayu ini habis lebih awal. Karena di kampung itu sedang ada acara hiburan kampung. Sekitar jam 2 siang dagangannya Bayu ini udah ludes kejual. Tapi tetap aja dia harus nunggu sampai jam 5 sore karena jemputannya itu jam 5 sore. Sambil menunggu waktu yang masih cukup lama, dia pergi ke warung untuk makan siang. Dan warungnya itu letaknya ada di depan pasar desa itu. Setelah perut udah kenyang, muncullah rasa ngantuk. Dia mau numpang tidur di warung ini tapi gak enak sama penjualnya. Hingga akhirnya, dia pergi ke belakang pasar. Karena dia tahu, di belakang pasar itu ada sebuah sendang yang cukup sejuk. Jadi tempatnya itu kayak sebuah sendang yang berbentuk letter U gitu. Dan di tengah-tengahnya sendang ini ada pohon beringin yang cukup lebat. Untuk sendangnya sendiri airnya cukup butek. Mungkin karena sendang ini udah lama banget nggak digunakan oleh warga sini. Di bawah pohon beringin itu dia duduk sambil ngerokok gitu. Angin sepoi-sepoi dan suara burung saling bersahutan. Nah, di situ dia ini berniat untuk tidur sebentar. Dia tidur bersandar pohon beringin yang cukup lebat itu. Setelah tidur, tiba-tiba ada orang yang membangunkan. Cung, Tangi. Nak, bangun. Sambil dia menggoyang-goyangkan kakinya Bayu. Cung adalah sebutan atau cara orang daerah situ untuk memanggil anak laki-laki. Spontan Bayu langsung bangun. Dan terlihat ada seorang laki-laki yang cukup gagah. Dia sedang duduk jongkok di depannya Bayu. Orangnya itu pakai kemeja dan celana hitam. Dan di kepalanya itu kayak memakai belangkon gitu. Lebih tepatnya bukan belangkon sih, kayak udeng gitu yang tengahnya bolong. Setelah Bayu bangun, orang itu lanjut bilang, awakmu lapo turun nang kene? Nak, ngapain kamu tidur di sini? Anu pak, saya lagi istirahat, sekalian nunggu jemputan masih jam 5 sore. Jawab si Bayu. Sempat tanya-tanya banyak juga. Dia ini asalnya dari mana, kerja di sini digaji berapa, dan segala macam. Hingga akhirnya, orang itu menawari Bayu pekerjaan dengan gaji 10 kali lipat lebih banyak dari gajinya Bayu saat ini. Alasan dia memberi pekerjaan itu pada Bayu karena katanya dia ini kasihan melihat Bayu yang kerjaannya kayak gini dengan gaji yang pas-pasan. Wah, boleh juga tuh gajinya, pikirnya. Akhirnya dia menerima tawaran dari orang itu. Tapi sebelumnya Bayu ini tanya, emang kerjaannya ini apa? Kok bisa digaji segede itu? Katanya kerjaannya itu dia suruh jagain kebun yang ada di depan rumah orang itu. Jadi istilahnya jadi tukang kebun gitulah. Wah, tambah kebetulan banget. Secara si Bayu ini suka banget sama berkebun. Dia kalau di rumah suka nanam bunga, buah, dan sayur-sayuran gitu.
Orang itu kemudian mengajak Bayu untuk ke rumahnya dan akan diperlihatkan kebun beserta rumahnya. Bayu jalan sama orang itu dan dia meninggalkan gerobak pikulnya di bawah pohon beringin. Gak seberapa lama jalan, sampailah mereka di rumah orang itu. Untuk rumahnya ini gede banget. Ternyata orang ini adalah orang kaya. Pantesan dia mau ngasih upah banyak, pikir Bayu. Sempat ada kejanggalan di dalam kepalanya Bayu. Kejanggalannya apa? Nah, selama kurang lebih 2 bulan dia bekerja di kampung ini, dia ini gak pernah melihat daerah atau rumah sebesar itu. Baru kali ini dia ngelihatnya. Tapi gak tahulah, mungkin selama dia berjualan itu dia emang gak pernah lewat daerah sini. Jadi dianya gak tahu. Secara kampungnya ini emang cukup luas. Mereka masuk ke halaman yang dibatasi besi kokoh. Setelah itu dia diperlihatkan kebun halaman yang akan menjadi tempat dia bekerja. Halamannya itu luas dan bagus banget. Hampir berbagai jenis bunga ada di halaman itu. Dan suasananya juga sangat sejuk karena banyaknya pepohonan yang rimbun. Setelah udah dikasih tahu semua, orang itu bilang pada Bayu kalau Bayu udah bisa mulai bekerja hari ini juga. Bayu sempat menolak dan minta waktu buat dia pamit sama bosnya dulu. Ya karena gak enak aja tiba-tiba keluar tanpa pamit. Tapi orangnya itu kayak seakan mencegah Bayu gitu. Katanya urusan bilang sama bosnya itu biar dia yang ngurus. Akhirnya oke lah, Bayu mau bekerja saat itu juga. Tapi dia pamit sama orang itu buat ngambil gerobak pikulnya yang ditinggal di bawah pohon beringin. Dan lagi-lagi, orang itu kayak seakan mencegah gitu. Katanya, untuk mengambil gerobak pikulnya itu biar nanti dia nyuruh orang aja. Ya udahlah, Bayu nurut aja. Di sisi lain, yang ada di dalam kepalanya Bayu saat itu adalah gaji yang 10 kali lipat tadi. Istilahnya dia tergiur sama bayaran yang besar itu. Dia dikasih tempat tinggal sendiri bersebelahan dengan rumah orang itu. Jadi saking luasnya halaman itu, sampai-sampai bisa menampung 1 rumah lagi. Udahlah, pokoknya orang itu bener-bener kaya raya banget. Rumahnya gede banget bagaikan istana. Satu hari dia mulai bekerja, menyiram tanaman, mengurus kebun, dan segala macam. Layaknya seorang penjaga kebun. Hingga tidak terasa, udah sekitar 1 bulan dia bekerja di situ. Selama 1 bulan itu dia merasa seneng banget. Semua yang dia butuhin tercukupi, makan enak dan segala macam. Tapi ada satu hal yang tidak disukai Bayu. Selama dia bekerja di tempat itu, dia ini nggak pernah dibolehin melangkah dari pintu pagar rumah. Jadi dia ini nggak boleh keluar sama sekali. Tapi itu nggak menjadi masalah besar buat Bayu, karena di dalam rumah ini pun semuanya udah tercukupi. 1 bulan sudah dia lalui dan gaji pertama pun sudah dia terima dengan jumlah yang sangat fantastis. Bener-bener 10 kali lipat, bahkan lebih. Dia simpan uang itu untuk nanti dikirimkan ke orang tuanya. Sebenarnya, di gaji awal itu dia pengen banget langsung ngirim ke orang tuanya. Sekalian dia ini mau ngasih kabar kalau dia udah pindah pekerjaan. Tapi ya mau gimana lagi. Keluar rumah aja dia ini gak dibolehin sama sekali sama bosnya. Bulan pertama udah dia lalui dan tanpa ada masalah apapun. Masuk ke bulan kedua, dia ini makin akrab dengan bosnya. Malahan, dia ini sampai-sampai udah dianggap anak sama orang itu dan dianggap sebagai pihak keluarga sini sendiri. Nah, yang bikin aneh di sini, selama dia bekerja di rumah itu, dia ini nggak pernah tahu nama pemilik rumah itu. Jadi kayak udah nggak kepikiran aja gitu buat nanyain namanya. Bahkan sampai hampir 2 bulan ini, dia pun nggak ada niatan buat tanya nama orang itu dan nggak kepikiran sama sekali. Yang dia tahu, orangnya itu baik banget sama Bayu. Singkat cerita, 2 bulan sudah dia lalui dan gaji keduanya pun sudah dia terima. Dan gaji keduanya ini jumlahnya lebih besar dari gaji bulan pertama. Tapi ya gitu, dia ini semakin diketatin di rumah itu.
Diketatin kayak gimana maksudnya? Apa yang menjadi haknya Bayu, semuanya itu diatur sama orang itu. Misal, kalau makan dia harus begini, kalau ini harus begitu, dan segala macam. Istilahnya dia ini ditekan untuk menuruti kemauan orang itu. Masuk di bulan ketiga, dia mulai ada rasa kurang nyaman dengan perlakuan orang itu. Ya karena suka ngatur-ngatur dan segala macam itu tadi. Tapi di sini dia tetap berusaha menurutinya. Karena posisinya Bayu di sini adalah seorang pekerja. Singkat cerita, gaji di bulan ketiga udah dia terima dengan jumlah yang sama dengan gaji di bulan kedua. Dan di sini dia ini udah pengen banget ngirim uangnya ini ke orang tuanya, sekalian mau nanya kabar mereka. Secara kan udah 3 bulan ini dia nggak ngasih kabar apa-apa ke orang tuanya. Dia pengen minta izin sama juragannya, tapi pastinya nggak bakal boleh. Karena beberapa waktu yang lalu, dia ini udah sering minta izin kayak gitu, dan tetap aja nggak dibolehin. Malahan, sempat dia ini diancam sama juragannya itu. Kalau Bayu sampai berani keluar rumah, dia nggak boleh lagi kerja di sini. Nah, di sini muncullah pikiran untuk pergi keluar rumah secara diam-diam. Hari itu dia melihat-lihat kondisi rumah yang sepertinya juragannya ini sedang tidak ada di rumah. Jadi sepi banget saat itu. Karena memang juragannya Bayu ini orangnya jarang banget kelihatan ada di rumah. Entah perginya kemana. Dia pun gak pernah melihat orang itu keluar dari rumahnya sendiri. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di kebun, dia ini mengemasi uang dari hasil gajinya selama 3 bulan di rumah itu. Semua uang dia bungkus pakai kaosnya, dan diam-diam dia pergi dari rumah itu. Keluarlah dia dari pintu pagar dan berjalan menuju ke tempat di mana awal dia bertemu dengan orang itu. Ingat gak di mana? Bener banget. Di sendang yang tengah-tengahnya ada pohon beringinnya. Sesampainya di sana, dia dibuat kaget. Karena gerobak pikul yang dulu dia tinggal di sini, itu masih ada di situ. Posisinya pun masih tetap sama. Ini udah 3 bulan lebih loh dia tinggal, tapi kok masih ada di sini? Kondisinya pun masih sama persis sejak terakhir dia tinggal di situ. Gak ada yang rusak sama sekali. Jalanlah dia ke situ dan dia lihat gerobaknya. Ternyata minyak goreng sisa terakhir kali dia berjualan itu pun masih ada di atas wajan. Sampai di sini dia masih belum tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. Uang dia masukin ke dalam gerobak, kemudian gerobak itu dia pikul pergi dari tempat ini. Sesampai di jalan kampung di depan pasar, dia ini ketemu sama satu temannya yang dulu pernah kerja bareng dan tinggal satu base camp. Ditanya banyaklah itu si Bayu. Kemana aja kok dia ini nggak pulang-pulang ke base camp? Dan dia menjelaskan kalau sekarang dia ini bekerja di rumah orang kampung sini. Dan dia juga bilang kalau di sana gajinya itu gede banget dan segala macam. Temannya itu kayak terheran-heran gitu mendengar penjelasan Bayu. Dan di sini Bayu tahu satu hal dari temannya itu. Ternyata selama kurang lebih 3 bulan dia bekerja sama orang itu sebenarnya bukan 3 bulan, tapi cuma 2 hari. Temannya itu menjelaskan kalau udah 2 hari ini Bayu ini nggak pulang ke base camp. Bosnya minta sama anak-anak yang lain untuk mencari Bayu ke titik dan penjuru desa ini. Bayu makin blank nih otaknya. Masa iya benar apa yang dikatakan temannya itu? Mereka berdua kemudian pergi ke warung depan pasar untuk bercerita-cerita banyak lagi. Dan di situ Bayu bercerita pada temannya itu tentang awal pertemuan dia ketemu sama orang itu sampai dia ini digaji dengan jumlah yang fantastis. Temannya itu kayak nggak percaya aja gitu dengan perkataan Bayu. Lalu Bayu menunjukkan uang dari hasil gajinya selama kerja di rumah itu. Dia buka nih gerobaknya. Dan uang yang tadinya dia bungkus pakai kaos ternyata sekarang bukan uang, melainkan daun pohon beringin yang udah kering. Karena masih belum yakin dengan semua itu, mereka tanya sama ibu penjual kopi.
Apa di sini ada rumah sebesar yang diceritakan Bayu itu? Si ibu penjaga warung bilang nggak ada. Begitupun beberapa warga lain yang sedang ngopi di situ. Beuh, otak rasanya mau pecah mikirin semua ini. Kemudian, mereka berdua kembali pulang ke base camp. Sesamanya di base camp, Bayu menceritakan semua itu pada bosnya. Dan menurut bosnya, orang yang mengajak Bayu bekerja itu mungkin bukan manusia, melainkan jin penghuni tempat itu. Semua itu udah jelas banget, karena kata si pemilik warung, di desa itu nggak ada rumah sebesar yang diceritakan Bayu. Begitu juga daun beringin yang katanya Bayu uang itu. Dan juga keberadaan Bayu selama 3 bulan, yang ternyata itu cuma 2 hari. Saat itu, Bayu cuman bisa memikirkan lagi apa yang sudah dia alami. Apa jadinya kalau saat itu dia nggak pergi secara diam-diam dari rumah itu? Mungkin sampai sekarang Bayu masih tinggal di rumah orang itu, alias di rumah gaib. Tapi syukurlah sekarang dia udah berada di sini dalam keadaan yang baik-baik aja. Nah, kejadian mistis masih belum selesai sampai di sini. Bahkan ini menjadi awal kejadian horornya. Selepas kejadian itu, malam harinya Bayu bermimpi. Dia bermimpi sedang berada di bawah pohon beringin yang ada di desa itu. Tapi bedanya, sekarang sendangnya kelihatan sangat bersih. Airnya juga sangat jernih, beda sama yang kemarin. Dan di setiap seberang sendang itu, ada banyak banget orang yang sedang berdiri dan menatap tajam ke arah Bayu. Semua orangnya itu bermuka pucat semua. Jadi sendangnya kan letter U gitu. Dan orang-orangnya itu ada di seberangnya gitu, muter. Dan semuanya menatap tajam ke arah Bayu. Dia takut banget. Dan dia mau lari dari tempat itu. Tapi pas dia ini udah mau lari, tiba-tiba di belakangnya dia ini dihadang oleh sosok hitam yang gede banget. Kedua matanya ini lebar banget, seakan udah mau copot. Mulutnya menganga dan mengeluarkan air liur terus-terusan. Dia duduk jongkok gitu, sambil dia bilang, "Kon wis gak bakal iso mlayu tekan kene. kamu udah gak bakal bisa lari dari sini." Sambil ekspresi wajahnya itu kayaknya sedang memendam amarah. Bayu udah gak bisa lari kemana-mana lagi. Seluruh penjuru sendang udah dikelilingin orang yang berwajah pucat. Sedangkan mau lari ke belakang dia dihadang sama sosok yang hitam besar itu. Entah itu sosok apa dia gak tahu. Tapi nanti di akhir cerita dia akhirnya tahu. Nah, karena udah gak bisa lari kemana-mana, si Bayu ini teriak sekencang-kencangnya buat minta tolong. Dan teriakannya Bayu itu terbawa ke alam sadar. Dia dibangunin sama temen yang satu kamarnya. Yuk, lu kenapa? Mimpi apaan lu? Kata temennya itu. Bayu gak bisa jawab apa-apa. Nafasnya ini udah gak karuan karena masih kebawa sama mimpinya tadi. Dia diambilin minum sama temennya. Dan setelah minum beberapa teguk air, dia ini sedikit cerita tentang mimpinya itu. Cuman mimpi, udahlah tidur lagi, jangan lupa baca doa dulu yuk, kata temannya itu. Dia lanjut tidur lagi, dan kali ini dalam tidurnya Bayu ini udah gak kenapa-napa. Tapi, besoknya setelah bangun tidur dia ini merasakan cekot-cekot di seluruh badannya. Jadi kayak sakit-sakit gitu. Buat bangun dari tempat tidur aja dia ini kayak udah gak kuat. Bosnya yang mengetahui itu minta pada Bayu agar istirahat dulu aja hari ini dan gak usah kerja dulu. Sementara teman-temannya yang lain ini pergi kerja, dia dibeliin obat sama bosnya. Tapi udah diminum beberapa kali tetap aja gak ada perubahan. Malahan semakin lama badannya Bayu ini kerasa kayak menggigil kedinginan gitu. Sampai 5 hari Bayu dalam keadaan seperti itu, selalu menggigil dan tidak lepas dari tempat tidur. Bos memberitahukan kabar ini ke kedua orang tuanya Bayu dan berniat mengantarkannya pulang ke Tasikmalaya biar dia bisa berobat di rumah. Tapi kata orang tuanya udah gak usah diantar pulang, ntar ngerepotin. Antarin aja ke rumah neneknya di Blitar, biar nanti mereka yang jemput di sana.
Orang tuanya ngasih alamat dan hari itu juga Bayu diantarkan ke Blitar sama bos dengan dibantu dengan 2 orang lainnya. Sesampainya di sana, dia dirawat sama kakek dan neneknya, dibawa ke dokter dan segala macam. Tapi tetap aja tidak ada hasil. Hingga akhirnya si kakek mengambil kesimpulan kalau penyakit yang dialami Bayu ini mungkin bukan penyakit biasa, melainkan gangguan gaib. Karena sedikit-sedikit kakeknya Bayu ini paham sama hal-hal yang berbau gaib gitu. Nah, apa yang disimpulkan kakek itu ternyata benar. Di sini, kejadian horor semakin menjadi-jadi. Entah apa yang sudah dilakukan kakek pada Bayu. Di sini dia lebih sering bermimpi tiba-tiba berada di sendang itu. Tapi keadaan sendangnya ini suka berubah-ubah. Kadang bersih, kadang juga kotor. Kadang airnya jernih, kadang juga airnya kotor. Dan gak jarang, di kamarnya Bayu ini suka muncul sosok-sosok yang serem banget. Pocong tiba-tiba bergelantungan di atap kamar. Anak kecil yang tiba-tiba lari-lari berkeliling di tempat tidurnya Bayu. Dan yang lebih seremnya lagi, ada sosok cewek yang entah itu yang dinamakan kuntilanak atau gimana. Setiap malam, cewek itu sering berjalan mondar-mandir di tempat tidurnya Bayu, di sebelahnya gitu. Cewek itu pakaiannya cuman kain aja, warnanya putih kotor dan gede banget. Mukanya ini udah hancur banget, dan sebagian dari mukanya itu kelihatan tulang kepalanya. Dan sesekali cewek itu mengusapkan bajunya ke badannya Bayu. Jadi kayak disapuin dari ujung kaki sampai ke ujung kepala gitu. Setiap kemunculan sosok-sosok yang menyeramkan itu, badannya Bayu ini selalu gak bisa digerakin sama sekali. Jadi kayak udah kaku gitu. Dia mau teriak pun udah gak bisa. Dan kemunculan sosok-sosok yang menyeramkan itu ditandai dengan suara ayam yang berkokok pada tengah malam. Selang beberapa hari dia tinggal di rumah kakek. Kedua orang tuanya Bayu datang untuk menjemput Bayu pulang. Tapi saat itu kondisinya Bayu ini masih sama. Demam nggak juga turun dan buat bergerak aja rasanya sakit banget. Ibunya Bayu mendatangkan orang pintar di kampung itu untuk melihat keadaan anaknya. Dan apa kata orang pintar itu? Ternyata benar. Penyakit yang diderita Bayu ini memang bukan penyakit medis, tapi ada sosok yang hitam besar yang mengikuti Bayu dan menginginkan Bayu untuk dibawa ke alamnya. Sosoknya itu dinamakan Dalbu. Sosok ini udah mengikuti Bayu sejak dia tinggal di kota sebelah, di tempat kerjanya dia. Dan setiap malam, sosok Dalbu ini memerintahkan pada kuntilanak dan pocong untuk menjemput sukmanya Bayu untuk diajak ke alamnya. Tapi pocong dan kunti ini kesusahan karena di sini ini bukan daerahnya. Orang pintar itu mengaku tidak bisa mengusir sosok Dalbo yang udah mengikuti Bayu itu. Segala ritual keagamaan udah dilakukan oleh orang pintar itu dengan dibantu pihak keluarganya. Tapi tetap aja mental karena sosok Dalbu itu terlalu kuat. Beliau memberi saran kalau yang bisa mengusir Dalbu itu hanyalah petua dari kampung tempat dia bekerja dulu. Tempat si Bayu bekerja dulu. Dengan segala cara, akhirnya bapaknya Bayu pergi ke desa itu dan membawa salah satu petua dari kampung itu untuk dibawa ke sini dan dimintai pertolongan. Kata petua dari kampung itu, sosok Dalbu yang mengikuti Bayu ini adalah penghuni dari sendang yang ada di desanya itu. Tepatnya sosok itu tinggal di pohon beringin. Bayu udah menyepakati perjanjian dengan sosok itu untuk tinggal di rumahnya. Dan karena si Bayu ini kabur, makanya sosok itu mengejarnya hingga sampai kemari. Beberapa hari setelah kedatangan petua itu, sedikit demi sedikit badannya Bayu ini mulai merasa sehat. Setelah udah sembuh itu, bapaknya banyak banget cerita pada Bayu tentang apa yang sudah dikatakan petua dari kampung itu pada Bayu. Nah, dari sini Bayu juga tahu satu hal,
kalau sosok hitam besar yang seringkali muncul di dalam mimpinya itu, ternyata dia adalah Dalbu. Buat orang Jawa pastinya udah gak asing lah dengan yang namanya Dalbu ini. Beberapa hari setelah sembuh dari sakitnya, dia dibawa pulang nih sama orang tuanya dan memilih bekerja di daerah Tasikmalaya aja. Ya biar gak jauh juga dari kedua orang tuanya. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan ingin diceritakan di channel ini, teman-teman juga bisa kirimkan ceritanya ke kontak di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Vidi, dan sampai ketemu di video berikutnya.